Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai pada detik ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan hidayah untuk dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mempelajari ilmu. Karena ini adalah perkara yang wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka perkara wajib tentu adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kajian kita adalah kajian yang membahas tentang kalamullah, membahas tentang tafsir firman Allah Ta'ala. Maka para ulama mengatakan, inna syarafal ilmi bisyarafi ma'lumihi. Kadar kemuliaan suatu ilmu itu sesuai dengan objek ilmu yang dipelajari. Maka jelas tanpa keraguan, ilmu yang paling utama adalah ilmu di dalam mempelajari kalamullah. Kemudian setelah itu ilmu yang berkaitan dengan pembahasan tentang kalam nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkaitan dengan ilmu hadis, baik riwayatnya maupun dirayahnya. Pemahaman tentang riwayat maupun kandungan dari hadis tersebut. Karena di antara fungsi utama al-hadis atau as-sunnah adalah menafsirkan Al-Quran. Ayat-ayat yang sifatnya masih global, maka dirinci di dalam as-sunnah. Sehingga seorang tidak mungkin bisa sempurna mempelajari Al-Quran, kecuali dia juga harus mempelajari As-Sunnah. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang disebut oleh para ulama sebagai Qur'aniyun. Orang-orang yang hanya berpegang pada Al-Quran. Tidak mau menerima kecuali dari Al-Quran. Dan ini memang telah diberitakan oleh Nabi SAW. Nanti pada suatu zaman akan ada seorang yang dia bersandar di tempat duduknya. Artinya orang ini adalah orang yang malas untuk menuntut ilmu. Kemudian datang dari sunnah yang berkaitan dengan perintah maupun larangan. Maka dia mengatakan, kami tidak mendapati hal ini ada di dalam kitabullah. Kami hanya mengharamkan yang diharamkan kitabullah. Kami juga menghalalkan apa yang dihalalkan oleh kitabullah. Ini tidak ada keterangannya. Padahal tidaklah Nabi SAW mengharamkan sesuatu, tidak pula menghalalkan sesuatu, kecuali sama dengan apa yang dihalalkan maupun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi mengatakan, sesungguhnya aku telah diberi Alkitab, Al-Quran. Kemudian diberi pula yang semisalnya, yang turun bersama Al-Quran, yaitu As-Sunnah.
Maka dua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Barang siapa hanya berpegang pada Al-Quran saja, tanpa memperhatikan as-sunnah, pasti akan tersesat dari jalan yang lurus. Ini ada kelompok seperti itu. Bahkan dahulu di tahun 90-an, ya, saya sering melihat kayak kutaib, buku kecil, yang isinya adalah hanya membawakan ayat-ayat Al-Quran saja, berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran saja, disebarkan sebagian tempat, di antara tempat umum, pom bensin, ya, halte dan lain-lain, membumikan Al-Quran. Judulnya sangat bagus, tetapi isinya ini adalah penuh dengan kerancuan. Karena tidak mungkin seorang bisa mengamalkan agama ini kecuali dua perkara itu tegak, ya. Jadi dihukumi, ya, perkara di dalam agama ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang lebih penting lagi adalah cara memahami keduanya. Cara memahami keduanya. Bagaimana kita mengetahui ayat ini, maknanya, bagaimana kita mengetahui tafsir dari hadis ini, maka merujuk kepada pemahaman para ulama, terutama ulama salaf, ulama terdahulu, yang mereka telah direkomendasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari para sahabat, nukilan dari para sahabat, kemudian generasi setelahnya yang mengambil dari para sahabat, yaitu para tabi'in, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Dari mereka lah, ya, ilmu itu kita ambil. Kemudian, ya, berlalu zaman, maka disitulah mulai banyak penyimpangan. Maka di sini kita membutuhkan jasa para ulama untuk memilah-milah mana yang memang asalnya bersambung kepada para salaf tersebut, mana yang tidak ada asal usulnya. Diambil dari, ya, ilmu-ilmu orang-orang misalkan ahli filsafat yang mengadopsi pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, pembahasan tafsir surat Al-Baqarah masih pada pembahasan tentang golongan manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang beriman atau bertakwa. Telah kita bawakan tafsirnya, siapa mereka, apa ciri-ciri mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup, ya, setelah menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun." Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah atau petunjuk dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan. Al-muflihun, orang-orang yang menang, yang beruntung, yaitu mendapatkan surga. Al-Hafidh Ibnu Katsir, beliau mengatakan, mengomentari ayat ini, Yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ulaika, mereka itulah, al-muttasifuna bima taqaddam, yaitu orang-orang yang telah disebutkan sifat-sifatnya terdahulu, yaitu ayat sebelumnya. Minal imani bil ghaib, mereka beriman kepada yang ghaib, wa iqamis shalah, mereka menegakkan salat, mendirikan salat, wal infaq minal ladzi razaqahumullah, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang Allah karuniakan kepada mereka, wal imani bima unzila ila rasul wa man qablahu minar rusul, dan mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Al-Quran, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya.
yaitu berupa kitab maupun suhuf, ya, yang total semuanya yang diturunkan oleh Allah adalah sejumlah 104 kitab dari para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Wal iqani bid-daril akhirah, dan mereka meyakini adanya negeri akhirah. Maka ya, hal tersebut tadi kita sebutkan, wa huwa yastalzimu al-isti'dad laha minal amal bis salihat wa tarkil muharramat. Maka semuanya itu melazimkan orang yang disifati dengan sifat-sifat tersebut melakukan amal-amal yang saleh dan meninggalkan segala macam perkara yang diharamkan. Melakukan perintah maka semampunya. Adapun meninggalkan larangan harus total. Ya. Karena meninggalkan larangan hanya diam saja, tidak melakukan sesuatu, maka dia telah meninggalkan larangan. Berbeda dengan perintah. Maka ketika seorang mengerjakan suatu perintah semaksimal mungkin, semampunya, ya. Dan Allah tidak akan membebani, ya, tidak akan memberikan beban kepada hambanya melebihi apa yang hamba tersebut mampu. Ya, seorang sholat asalnya, sholat wajib adalah berdiri. Tidak mampu maka boleh duduk karena sakit. Tidak mampu maka boleh berbaring. Ketika dia telah melaksanakan perintah, tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, kemudian berbaring, maka pahalanya sempurna. Sama orang yang berbaring dengan orang yang duduk. Orang yang duduk dengan orang yang berdiri itu sama pahalanya. Karena memang telah melaksanakan perintah. Hal ini berbeda dengan keadaan sholat sunnah. Adapun sholat sunnah, seorang mampu berdiri, kemudian dia menyengaja duduk, maka mendapatkan pahala separuh. Ya, karena berdiri di dalam sholat sunnah tidaklah wajib, apalagi rukun. Berdiri di dalam sholat sunnah hanyalah sunnah. Maka seseorang, misalkan sholat qobliyah maghrib misalkan, atau qobliyah duhur, dia menyengaja dengan duduk, maka diperbolehkan. Hanya saja pahalanya separuh. Berbeda dengan keadaan tadi. Orang yang sholat wajib dalam keadaan sakit, dia tidak mampu berdiri, maka dia duduk, pahalanya sama. Ya. Jadi ini cara memahami hadis tersebut. Jadi bukan dikatakan orang yang sakit, kemudian dia duduk, pahalanya separuh, keliru. Ya, pahalanya sempurna. Ya, sebagaimana telah diterangkan oleh para ulama tentang hal tersebut. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh, ya, Hafidhul Maghrib, Hafidhnya Maghrib, Al-Imam Abu Umar Ibn Abdul Bar An-Namari Al-Maliki. Beliau menyatakan seperti itu. Para ulama menyatakan yang dimaksud adalah pahala separuh itu apabila sholat sunnah yang asalnya dia mampu berdiri, dia menyengaja duduk, itu sholat sunnah. Adapun sholat wajib, karena sesuatu yang menyebabkan dia tidak mampu, diantaranya sakit, maka pahalanya tetap sempurna. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Katsir melanjutkan ala hudan. Dia berada di atas petunjuk, ya. Ala nurin wa bayanin wa basiratin minallahi ta'ala. Dia di atas cahaya, di atas petunjuk, di atas basirah dari Allah Ta'ala. Di sini menggunakan huruf jar ala untuk menunjukkan ketinggian. Berarti seorang yang menempuh jalan petunjuk, maka dia akan ditinggikan. Ya, derajatnya ditinggikan. Bahkan, ya, seorang yang beriman secara umum derajatnya tinggi. Ya, orang yang beriman secara umum derajatnya tinggi. Meskipun derajat tersebut bertingkat-tingkat. Karena memang iman menurut keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah bertingkat-tingkat, bercabang. Ya, tidak sama. Kemudian apabila seorang itu beriman sekaligus berilmu, maka akan diangkat lagi beberapa derajat. Ya.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Iman saja derajatnya tinggi, apalagi sekaligus dia orang yang berilmu. Apalagi mengamalkan ilmunya, kemudian mengajarkannya lebih tinggi lagi. Ya. Banyak sekali keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu serta mengamalkan ilmu. Banyak sekali ya hadis-hadis yang menerangkan hal tersebut. Kemudian ya firman Allah Ta'ala, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang besar. Ai fid dunya wal akhirah, yaitu kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Ya. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ulaika ala hudam mir rabbihim, yaitu berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, ulaika ala hudam mir rabbihim, maknanya adalah ala nurin min rabbihim, berada di atas petunjuk dari Rabb mereka, cahaya. Petunjuk disebutkan di sini dengan kata cahaya, ala nurin, di atas petunjuk, min rabbihim, ya, dari Rabb mereka. Nur maknanya adalah cahaya. Cahaya adalah petunjuk. Makanya seorang yang beriman membutuhkan cahaya. Nanti pada hari kiamat ketika melewati sirat, ya, sehingga Nabi SAW mengancam orang-orang yang berbuat zalim, ya, bahwasanya al-zulmu, kezaliman, zulumatun yaumal qiyamah, nanti akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Sehingga seseorang apabila melakukan perbuatan zalim, dia akan merugi di akhirat. Tentunya orang yang berbuat zalim karena dia tidak berada di atas petunjuk dari Rabb-nya. Sehingga petunjuk diungkapkan dengan cahaya. Ala nurin min rabbihim, berada di atas cahaya dari Rabb mereka. Wastiqamatin ala ma ja'ahum, dan istiqamah. Istiqamah, ya, di atas apa yang datang kepada mereka, di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan istiqamah adalah lebih utama dari 1000 karomah. Karena waliullah memiliki karomah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi yang paling tinggi dari itu semua adalah al-istiqamah. Dia istiqamah di atas ketaatan, maka lebih utama daripada 1000 karomah. Daripada diberikan karomah bisa terbang. Daripada diberikan karomah bisa berjalan di atas air. Tentu itu ada, bahkan dinukil dari sebagian para sahabat. Tetapi yang lebih utama dari itu semua adalah istiqamah. Dia senantiasa berada di atas petunjuk, cahaya dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, ay alladzina adraku ma talabu wa najau min syarri ma minhu harabu. Yang dimaksud orang-orang yang beruntung adalah mereka yang mendapati, memperoleh apa yang mereka cita-citakan, dan mereka selamat dari keburukan tentang apa-apa yang mereka takutkan. Mereka lari dari keburukan dan mereka berhasil lari dari keburukan tersebut. Mereka menginginkan sesuatu, bercita-cita mendapatkan sesuatu, maka mereka memperolehnya. Maka cita-cita tertinggi adalah masuk ke surga. Kemudian mendapatkan tambahan. Ya, bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka mendapatkan surga dan ziyadah. Ziyadah maknanya adalah melihat wajah Allah. Ini kenikmatan yang paling tinggi. Melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ru'yatullah, melihat wajah Allah. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama
tarawnal qamar lailatal badar. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Yang diserupakan adalah cara melihatnya. Kalau kita melihat ke atas langit, melihat bulan purnama, tentu tidak akan berdesak-desakan di dalam melihat. Begitu juga ketika melihat Allah, ya. Jadi disamakan cara melihatnya, tidak berdesak-desakan. Ya. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mengomentari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Bahwasannya orang-orang kafir, ya, mereka akan terhijab dari melihat Rabb mereka. Maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i, berarti mafhumnya, kebalikannya dari pemahaman ini, orang-orang yang beriman akan melihat Rabb-nya. Ketika orang-orang kafir terhijab, terhalang dari melihat Rabb-nya. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, inna fi qalihi ta'ala, sesungguhnya di dalam firman Allah Ta'ala, mir rabbihim, itu petunjuk dari Rabb mereka, raddan 'alal qadariyah. Fi qalihim yakhluquna imanahum wa hudahum. Petunjuk dari Rabb mereka. Ini sebagai bantahan bagi qadariyah. Yang mereka mengatakan bahwasannya mereka mampu menciptakan iman dan petunjuk. Petunjuk dan iman diciptakan sendiri oleh mereka. Maka berdasarkan ayat ini bantahan untuk mereka. Seandainya iman ataupun petunjuk adalah mereka ciptakan sendiri, maka akan dikatakan apa? Min anfusihim. Petunjuk dari diri mereka. Sini dikatakan min rabbihim, ya. Min rabbihim berarti dari Rabb mereka. Dan hal ini dikuatkan pada tafsir surat Al-Fatihah sebelumnya. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Firman Allah Ta'ala, ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dia meminta kepada Allah jalan yang lurus. Seandainya iman, kemudian hidayah itu diciptakan sendiri oleh makhluk, tentu tidak perlu meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya ayat ini sebagai bantahan terhadap Qadariyah, kemudian Mu'tazilah dan Imamiyah. Syiah Imamiyah itu sama dalam masalah perbuatan hamba, ya. Li'annahum ya'taqiduna anna iradatal insan kafiyatun fi suduri af'alihi minhu. Karena mereka berkeyakinan bahwasanya kehendak, iradah, keinginan seseorang itu sudah cukup. Sekedar keinginan seseorang itu sudah cukup untuk membuat seseorang melakukan sesuatu, ta'atan kanat atau maksiatan. Baik melakukan perbuatan taat maupun maksiat. Jadi dia mau maksiat, dia mau taat, itu cukup adanya keinginan. Jadi tidak perlu adanya apa? Pertolongan dari Rabb mereka. Ini keyakinan Qadariyah, Mu'tazilah, kemudian Imamiyah. Ketika seorang berkeinginan, aku ingin melakukan sholat, maka langsung dia bisa sholat. Karena dia menciptakan perbuatan sendiri. Menciptakan petunjuk dan iman sendiri. Ini keyakinan Qadariyah. Ya. Li'annal insan innahum khaliqun li'af'alihi. Karena manusia memiliki, ya, kemampuan untuk menciptakan perbuatan mereka sendiri. Ini berarti penyimpangan yang sangat besar, ya. Wa huwa ghairu muhtajin fi suduriha anhu ila rabbih. Maka ketika ingin melakukan sesuatu tidak butuh meminta pertolongan kepada Rabb mereka. Wa qad akdzabahumullahu ta'ala fi hadhil ayah. Maka Allah telah mendustakan, ya. Allah telah mendustakan ucapan mereka. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Fatihah ketika mereka meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diulang-ulang, ya, minimal 17 kali, ya, sehari semalam. Seandainya kurang dari 17 kali, maka dia melakukan perbuatan yang sangat besar, dosa besar, ya, melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Sehari misalkan seseorang hanya mengucapkan
ihdinas siratal mustaqim hanya 14 kali misalkan, maka dia melakukan dosa yang sangat besar. Berarti dia meninggalkan 3 rakaat, ya, kecuali ketika safar, ya, karena yang 4 bisa jadi 2. Ini ketika mukim. Jadi minimal 17 kali dia meminta, menunjukkan bahwasanya seorang hamba atau setiap hamba butuh pada pertolongan Rabb-Nya. Ya, ini adalah tafsir dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-5. Ya, marilah kita lanjutkan ayat berikutnya. Jadi selesai, ini bagian pertama atau golongan pertama dari orang-orang, ya, atau golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran, golongan orang-orang yang beriman. Kemudian kita masuk kepada golongan yang kedua. Yaitu golongan orang-orang yang ingkar atau orang-orang kafir. Ya. Setelah 2 ayat ini, maka golongan yang ketiga, orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik yang mereka menampakkan keimanan secara lahiriahnya, tetapi batinnya menyembunyikan kekufuran. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sama saja bagi mereka engkau memberikan peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka. Mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah menutup, ya, menstempel hati mereka dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim hisyawah, dan penglihatan mereka tertutupi, ya. Hisyawah adalah sesuatu yang menutupi penglihatan. Penglihatan mata mereka terhalangi, tertutupi. Walahum adzabun azim. Kemudian diancam bagi mereka azab yang pedih, azab yang besar. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan orang-orang yang kafir. Maka dikatakan orang-orang yang kafir wahum kismani, ada 2 golongan, 2 jenis orang-orang kafir. Ya. 2 jenis orang-orang yang kafir. Yang pertama, yang mereka menampakkan kekufurannya, ya, yaitu 2 ayat yang kita bacakan tadi. Kemudian yang kedua, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mereka menyembunyikan, ya, menyembunyikan kekufuran mereka, tetapi mereka menampakkan keimanan. Nanti ayat berikutnya. Berarti di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya yang lebih dahsyat nanti siksanya adalah orang-orang kafir yang kedua ini, yaitu orang-orang munafik, ya, karena mereka seakan-akan menampakkan keimanan padahal mereka menyembunyikan kekufurannya. Kalau yang tadi terang-terangan, ya, yang 2 ayat kita bacakan, orang-orang kafir ini terang-terangan menampakkan kekufurannya. Tentu ini adalah perbuatan yang sangat besar, ya, dosanya. Tetapi terang-terangan. Sedangkan yang kedua lebih parah, ya, begitu bencinya kepada Islam, tetapi pura-pura menyatakan loyalitasnya, kecintaannya kepada Islam. Ya, mari kita bahas bagian yang pertamanya, orang-orang kafir, bagian yang pertama.
Ya, firman Allah Ta'ala, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Jadi al-kufru, kufur itu secara bahasa maknanya adalah as-satru wa tahtiyah, yang menutupi atau yang menghalangi. Itu kafir, ya. Yang menutupi. Seorang menutupi sesuatu, maka disebut sebagai kafir. Oleh karenanya, para petani yang mereka menutup biji dengan tanah disebut sebagai apa? Sebagai kafir, ya. Itu di dalam surat apa? Di surat Al-Hadid ayat ke-20, nanti dibaca lengkapnya panjang. Kamitsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Permisalan itu adalah sebagaimana hujan yang menyenangkan orang-orang kufar, orang-orang petani, ya. Nabatuhu, yang bijinya menyenangkan mereka, ya. Jadi kufar di sini artinya bukan orang-orang kafir, tapi para petani. Karena petani biasa apa? Mengolah tanah, ya. Mengolah tanah, kemudian biji tersebut ditutupi dengan tanah. Disebut sebagai kafir. Maka di sini kufar di sini maknanya adalah para petani. Nanti lihat sendiri, ya. Di terjemah surat Al-Hadid, ya, ayat ke-20. Itu panjang ayatnya soalnya, ya. Kamitsali ghaithin, seperti hujan. A'jabal kuffara nabatuhu, ya. Sehingga tanaman-tanaman tersebut, ya, membuat apa? Senang para petani, ya. Menutup biji dengan tanah, kemudian turun hujan. Tentu senang, ya, menyebabkan tanaman tersebut tumbuh. Jadi kufar di sini maknanya adalah para petani, ya. Karena menutup, ya. Orang kafir artinya orang yang menutup dirinya, orang yang menghijab dirinya, menghalangi dirinya dari kebenaran. Makanya bahasanya lebih halus. Awas, ada orang kafir daripada non-muslim. Non-muslim tidak selamat, ya. Kalau kafir, dia menutup dirinya. Berarti masih mungkin nanti dibuka, ya, apabila Allah memberikan petunjuk. Lebih halus sebenarnya istilah syar'i. Kafir lebih halus. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang masih menutup diri kalian, kan lebih halus daripada wahai orang-orang yang tidak selamat. Berarti kan celaka. Ya. Wahai non-muslim yang tidak selamat, ya, orang yang celaka. Ini luar biasa. Istilah kafir lebih halus, ya. Orang yang masih menutup diri, ya. Belum terbuka hatinya untuk menerima petunjuk, ya. Jadi kafir maknanya adalah yang menutupi, yang menghijab atau menghalangi. Kemudian kita sering mendengar istilah apa? Kafaroh. Ya, kafarohnya dengan memerdekakan budak. Kafarohnya dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kafarohnya dengan memberikan makan kepada 60 orang miskin. Kafaroh. Ya. Kafaroh di sini sebagai apa? Sebagai penebus, ya. Kenapa dikatakan kafaroh, ya? Karena li'annaha tasturu az-dzamba wa tughatihi. Karena kafaroh ini dengan sebab itu dosa itu tertutupi, ya. Allah menutup dosanya dengan kafaroh tersebut. Ya. Kemudian, ya, laut juga disebut sebagai kafir, ya. Atau sungai, ya, sungai juga disebut sebagai kafir. Karena apa? Yang ada di dalam laut maupun sungai tersebut, ya, itu tidak kelihatan, ya. Ada kegelapan di dasar laut tersebut, ya. Wal kafiru aidan al-bahru wan nahru al-azim. Maka disebut untuk istilah apa? Laut ataupun sungai yang besar, ya. Jamaknya adalah kufar, ya. Jamaknya adalah kufar. Kafir ada berapa di dalam Al-Qur'an jamaknya? Al-kafirun di dalam surat Al-kafirun. Kemudian apa lagi? Kemudian kufar. Kemudian apa lagi?
kafaroh. Kemudian apa lagi? Kawafir. Nah, kafaroh seperti saharoh. Ulaika humul kafaratul fajaroh. Mereka itulah orang-orang yang fajir dan mereka itulah orang-orang yang kufur. Ya, kawafir, kufar, kafirun itu dalam Al-Qur'an. Maka yang dimaksud di dalam ayat ini berarti kafir yang dimaksud di dalam ayat ini adalah lawan dari iman, ya. Lawan dari iman. Kalau secara bahasa ya tadi sangat banyak, ya. Malam juga disebut sebagai kafir, ya. Karena pada malam hari banyak sesuatu yang tidak kelihatan, gelap malam, ya. Jadi intinya adalah kafir itu adalah as-satru wa tahdiyah, yang menutupi atau menghalangi, ya. Ini secara bahasa. Atau dikatakan ini adalah bagian kafir dari bumi atau tanah, ya. Al-kafiru minal ardi. Ini bagian kafir dari tanah. Artinya apa? Ma ba'uda minan nas. Daerah terpencil. Daerah terpencil disebut sebagai daerah kafir. Karena jauh dari manusia sehingga tidak kelihatan, tertutup, ya. Wala yakadu yanziluhu wala yamuru bi ahadun. Hampir-hampir tidak ada seorang yang menghuni daerah tersebut. Maka disebut daerah itu daerah kafir, daerah terpencil, tidak kelihatan, tertutup, tidak ada yang menghuni daerah tersebut, ya, dan hampir-hampir tidak ada yang melewati daerah tersebut, ya. Tetapi di dalam ayat ini, innalladzina kafaru sawa'un alaihim, sesungguhnya orang-orang yang kafir, kafir di dalam ayat ini adalah kafir lawan dari iman. Karena kafir nanti banyak, ya. Ada kafir yang besar, ya, kufur akbar, ada kufur azhar, ya. Ada kafir yang besar dan kafir yang kecil, ya. Adapun kafir yang besar, ya tentu mengeluarkan seseorang dari millah, dari agama, dan menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Ini kufur akbar, ya. Sedangkan kufur akbar ini ada 5 golongan, kata Imam Ibnul Qayyim. Ya, pertama apa? Kufur dibagi menjadi 2, kufur akbar dan kufur asghar. Yang akbar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, kemudian kekal di neraka. Yang kedua, kufur asghar, ya, tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Adapun yang pertama, kufur akbar itu, maka ada 5 macam, kata Imam Ibnul Qayyim. Ya, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin 5 kelompok kafir besar, kufur akbar, ada 5. Yang pertama adalah kufru takdzibin wa juhudin. Kufur takdzib, mendustakan, mengingkari, ini yang pertama. Wa huwa i'tiqadu kadzibir rusul fima ja'u bihi min indillah. Kama qala ta'ala wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Itu keyakinan yang mereka punya, keyakinan bahwasanya para rasul adalah para pendusta. Mereka mendustakan para rasul. Apa yang datang dari rasul, mereka benar-benar dustakan dengan penuh keyakinan. Jadi mantap keyakinan mereka, ya. Kufru takdzibin wa juhudin. Mereka benar-benar, ya, i'tiqadnya, keyakinannya, mereka benar-benar mendustakan para rasul dan apa yang datang dari rasul berupa risalah ataupun petunjuk. Maka Allah berfirman, wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Tidak ada yang mendustakan ayat-ayat kami kecuali orang-orang kafir. Ya, di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-48. Ini yang pertama, ya. Yang mendustakan dengan penuh kemantapan di dalam hatinya, ya, benar-benar mengingkari apa yang datang dari Rasul. Yang kedua, ya, kufru istikbarin wa ibain ma'atasdik. Seorang yang kufur disebabkan karena kesombongannya dan
keengganannya. Ma'atasdik, padahal dia meyakini keimanan itu. Cuma karena sombong, dia enggan ya untuk beriman, ya. Kakafiri iblis, seperti kekufuran atau kakufri iblis, seperti kekufuran iblis. Ya, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, mereka semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan dan dia takabur, ya, menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk golongan yang kafir kepada Rabb-nya. Itu contohnya, ya. Dia yakin bahwasanya yang datang dari Allah itu benar, cuma karena kesombongannya, keengganannya, dia mengingkarinya, kufur, tidak mau taat. Siapa lagi contohnya? Yang dia mengetahui kebenaran tapi nggak mau beriman. Ini kan contohnya iblis jelas. Yang kedua adalah kekufuran orang-orang Yahudi. Ya, Yahudi kan mengetahui bahwasanya akan datang Nabi terakhir yang sifat-sifat mereka disebutkan di dalam Taurat. Mereka lebih mengenal Nabi Muhammad SAW daripada anak-anak mereka sendiri. Tetapi apa? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Ketika datang keterangan ya kepada mereka, yaitu datang Nabi yang diutus, Nabi di akhir zaman, ya, yang datang kepada mereka petunjuknya, mereka mengenalnya, mengenal Nabi tersebut di dalam kitab-kitab mereka. Kafaru bi, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka Allah melaknat orang-orang yang kafir. Ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-89. Ini yang kedua. Kafir karena kesombongan dan keengganannya untuk mengikuti petunjuk. Padahal membenarkan. Asalnya itu memang benar. Hal tersebut benar datangnya dari Rabbul Alamin. Ya. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan nanti setelah sholat isya. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Tadi telah dibawakan 2 dari 5 jenis ya kekufuran yang besar yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Yang pertama, kufru takdzibin wa juhudin. Kekafiran disebabkan karena memang mengingkari ya keyakinan yang tertanam di dalam hati bahwasannya para rasul dan apa yang dibawa bersama Rasul tersebut adalah sesuatu yang dusta menurut kelompok kafir yang pertama. Yang kedua, kekafiran disebabkan karena sombong dan enggan, padahal asalnya membenarkan. Ya tentunya iblis contohnya itu mengetahui bahwasannya Allah adalah Rabbul Alamin. Perintahnya adalah benar. Tetapi sengaja dia ingkar, tidak taat karena kesombongannya. Kemudian diantaranya adalah orang-orang Yahudi yang mereka mengharapkan kedatangan Nabi terakhir. Mereka ketika berselisih dengan orang-orang musyrik ketika itu, mereka berbangga, tunggu nanti ketika Allah menurunkan Nabi terakhir, maka kami akan berperang dengan Nabi tersebut dan mengalahkan kalian. Sehingga mereka pun
pergi ke Jazirah, ya, banyak bermukim di Madinah, ingin menunggu kedatangan Nabi terakhir, agar yang datang adalah dari golongan mereka. Ternyata Allah menghendaki kenabian adalah diberikan kepada keturunan Nabi Ismail alaihi salam, ya, saudara ayah mereka, Nabi Ishak alaihi salam. Dari Ishak ke Yakub. Yakub nama lainnya adalah Nabi Israel alaihi salam. Keturunannya berarti Bani Israel. Ya, berarti orang-orang Yahudi ini adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Di antara kekufuran jenis kedua adalah ini kekufuran orang-orang Yahudi. Tahu mana yang benar, tetapi sengaja tidak mau beriman, ya, karena kesombongan ataupun keengganan mereka. Ya, mereka tidak ingin yang menjadi pemimpin adalah bukan dari golongan mereka. Ya, golongan orang-orang Arab keturunan Ismail, mereka tidak mau, tidak mengakui Nabi tersebut. Maka menyebabkan mereka masuk dalam kelompok orang-orang yang kafir. Yang ketiga, ya, kufru i'radin bi an yu'rida al-insan 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam bi sam'ihi wa qalbihi wa la yusaddiquhu wa la yukadzibuhu wa la yuwalihi wa la yu'adihi wa la yusghi ila ma jaa ilaihi al-battah. Kekafiran karena berpaling, ya, seorang berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mendengarnya, tidak mau mendengar siapa tidak mau mendengar dengan telinganya maupun dengan hatinya, tidak membenarkan, tidak mendustakan, tidak berwala, tidak memeranginya. Pokoknya apa yang datang dari Rasul dia tidak mau tahu, ya, tidak mau tahu. Ini jenis ketiga, disebut juga sebagai kekufuran, ya. Mau Muhammad benar, mau Muhammad salah, pokoknya dia tidak mau mendengar, baik dengan telinganya maupun hatinya. Dia juga tidak loyal, dia juga tidak memeranginya, pokoknya dibiarkan saja, kayak tidak terjadi apa-apa. Ya, ini jenis ketiga. Ya, biarin saja Muhammad berdakwah, biarin saja. Tapi dia nggak mau beriman, ya, tidak mau memusuhi pula. Dan sebagian sahabat pernah seperti ini. Pernah seperti ini. Artinya dia nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dia juga nggak memerangi, dibiarkan saja. Biarin dia punya hak. Tapi sahabat tersebut ketika masih kafir tidak mau beriman, tidak mau memerangi pula. Ya, dibiarkan saja. Ini jenis ketiga. Mungkin ada, ya, orang-orang zaman sekarang yang masa bodoh seperti ini. Jadi tidak memedulikan urusan yang seperti ini, ya. Pokoknya dibiarkan saja atas nama kebebasan. Dia mau mendakwakan Islam, silahkan. Ya, dia mau musuh Islam, silahkan. Tapi dia nggak mau tahu. Ya, diperangi tidak, ya, dicintai juga tidak. Ini masuk dalam kekufuran. Yang keempat adalah kufru syak. Kekafiran disebabkan karena keraguan-raguan. Bi an la yajzima bi sidqir Rasul sallallahu alaihi wasallam wala bi kadzbihi, ya, bal yashukku fi amrihi. Ini seorang ini ragu-ragu, dia tidak tegas membenarkan Rasul tetapi tidak tegas pula mendustakannya, ya, 50-50. Jadi syak itu 50%, 50%. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadza la yastamirru syakkuhu illa idza alzama nafsahu al-i'radu 'anil nadhar fi ayati sidqir Rasul sallallahu alaihi wasallam jumlatan. Maka keraguan ini tidak mungkin, ya, senantiasa tidak mungkin seorang senantiasa berada pada keraguan, kecuali memang seseorang sengaja dia berpaling dari memperhatikan ayat-ayat, tanda-tanda yang menunjukkan benarnya Rasulullah
SAW itu dari kitab yang diturunkannya ataupun hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasulullah atau dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau dia mau membaca hadis, tentu keraguan itu akan bisa hilang. Ya, dia ragu, tidak membenarkan, kemudian tidak mendustakan dengan penuh keyakinan, ragu. Apabila dia melihat kepada ayat-ayat Allah, tentu keraguan tersebut bisa dihilangkan. Tetapi kalau dia senantiasa berpaling dari ayat-ayat Allah, maka keraguan itu akan tetap menempel pada dirinya. Dan ragu terhadap kebenaran Rasulullah SAW dianggap sebagai salah satu apa? Kekufuran. Ya, ragu saja. Ya. Kalau yakin, berarti kan memang 100% ini ragu. Mungkin bisa benar, kan ragu berarti. Tapi ini sudah dianggap sebagai kekufuran. Ya, keraguan. Jadi tidak boleh ada keraguan. Ya. Bahkan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW disifati la roiba fihi. Tidak ada roib, tidak ada keraguan ya padanya. Ini yang keempat. Ya. Kufru syakki. Kekafiran disebabkan karena ragu-ragu. Nah, yang kelima, ya, ini yang paling berat, ya, paling berat hukumannya, yaitu kufrun nifaq, kekafiran disebabkan karena nifaq, wa huwa an yudhiral imana bilisanihi, dia menampakkan keimanan dengan lisannya, ya, wa yang tawiya biqalbihi ala takdzib, tetapi hatinya ya menyembunyikan ya kekufurannya, dia mendustakan keimanan di dalam hatinya, coba disembunyikan, ya, dilipat, ya, pendustaan dia terhadap Rasul itu dilipat, tidak dinampakkan. Wahada wal munafik, ini adalah orang-orang yang disebut dengan orang-orang munafik. Jadi 5 di sini, 5 kekufuran besar, ya, mendustakan yang pertama ya secara total. Yang kedua, karena kesombongan, keengganan, padahal dia meyakini itu benar. Yang ketiga, karena dia berpaling ya dari mendengarkan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak membenarkan, tidak pula mendustakan, tidak menolong, tidak pula memeranginya. Pokoknya yang penting nggak mau tahu. Ini juga kufur. Yang keempat, kekufuran karena ragu-ragu. Ya, ragu-ragu saja, 50-50. Ini juga kufur. Yang kelima yang paling berat, yaitu kufrun nifak. Nifak i'tiqadi. Nifak kan ada 2. Ya, nifak yang sifatnya amali. Kalau amali itu bisa menimpa pada orang yang beriman. Amal-amalnya sebagaimana amalan orang munafik. Cuma hatinya tetap beriman. Tapi yang dimaksud nifak di sini adalah nifak yang sifatnya i'tiqadi, keyakinan. Ya, jadi ini 5 jenis ya kufrun akbar, kekafiran besar. Yang kedua, di antara kekafiran adalah al-kufru al-asghar, kafir kecil. Nah, ini bukan lawan dari iman. Kalau tadi lawan dari iman yang besar. Sehingga kufur kecil ini tidak mengeluarkan seseorang dari millah, dari agama, ya. Dan tidak menyebabkan pelakunya menjadi kekal di neraka, ya. Tetapi memang orang yang melakukan kekufuran kecil ini dia mendapatkan ancaman, ya. Mendapatkan ancaman, berhak mendapatkan peringatan, ya. Diancam. Berarti disebut sebagai kufur, berarti perbuatan dosa besar. Tidak mungkin dosa kecil kalau dikatakan sebagai kekufuran. Tetapi memang tidak mengeluarkan dari Islam, ya, hanya sebutannya kufur saja. Ya, di antaranya adalah sabda Nabi SAW di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dua-duanya dibawakan di dalam kitab iman, baik Imam Al-Bukhari maupun Imam Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, ya, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Ya.
Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Maksudnya kufur yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Karena membunuh adalah dosa besar, dosa yang sangat besar, tetapi tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tentu sangat besar dan terancam di neraka kalau dia tidak bertaubat. Ya, membunuh tanpa hak, ya kalau tidak dikisos atau membayar denda, dia tidak bertaubat, tidak memohon ampun kepada Allah, maka tahta masyiatillah, terserah Allah, mau dimasukkan ke neraka dulu, mampir dulu, atau Allah ampuni, itu terserah Allah. Hukum asalnya harus bertaubat. Tapi karena rahmat Allah yang luas, misalkan seorang membunuh, dia berusaha bertaubat, Allah mampu ya memasukkan atau mengampuni dosa-dosanya meskipun yang dibunuh adalah sangat banyak. Ya, kan masyhur hadisnya, kisah seorang yang membunuh 99 orang digenapkan menjadi 100. Ini kan dosa yang sangat sangat besar. Dia baru apa? Melakukan perjalanan ke negeri yang baik saja. Ya, ternyata diwafatkan di tengah jalan. Kemudian jarak antara negeri yang baik dengan negeri yang buruk, ya, perbandingannya menuju ke negeri yang dekat itu lebih jauh 1 jengkal atau 1 hasta. Sehingga dengan sebab itu dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosa-dosanya. Tapi pada dasarnya adalah dosa yang sangat besar, membunuh. Sehingga para sahabat, ya sebagian sahabat itu bertanya kepada Habrul Ummah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang laki-laki yang melakukan dosa yang sangat besar, di antaranya pembunuhan. Maka dia bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, bagaimana yang harus aku lakukan dengan dosa yang sangat besar ini? Maka Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak tahu ada suatu amalan yang mungkin itu bisa menghapuskan dosa besarmu itu, yaitu membunuh, kecuali engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Ini Ibnu Abbas mengatakan, aku harap itu bisa menghapuskan dosa-dosa besar tersebut. Ya, karena dia tidak punya kesempatan untuk membayar denda, tidak mampu. Kemudian untuk dikisos juga tidak bisa karena tidak ada yang menuntutnya. Akhirnya dia ingin bertaubat, tetapi bagaimana caranya? Engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Tapi sangat besar. Ini harapan dari Ibnu Abbas, semoga dengan hal tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa besarmu. Ini disebut apa? Wa qitaluhu kufrun, membunuh orang yang beriman, membunuh seorang muslim, itu adalah kekufuran. Dan sabda Nabi SAW yang lainnya, ya, Nabi bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali, ya, setelah kematianku, kembali kepada kekufuran. Masing-masing di antara kalian, ya, membunuh sebagian yang lainnya, ya. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Satu yang lainnya saling memenggal leher yang lainnya. Ya. Ternyata apa? Terjadi enggak? Terjadi. Ya. Zaman fitnah. Janganlah kalian kembali kepada kekufuran setelahku, setelah diutusnya aku, kata Nabi SAW. Yaitu kalian saling membunuh sesama orang-orang yang beriman. Ini disebut sebagai kekufuran. Kemudian kalau tadi di dalam riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab ilmu dan Imam Muslim di dalam kitab iman. Yang kedua ini. Kemudian riwayat yang berikutnya, Nabi SAW mengatakan, Ithnatani finnas, huma bihim kufrun. Ada 2 perkara, ya. 2 perkara yang ada pada manusia. Yang kedua perkara tersebut disebut sebagai kekufuran. Disebabkan 2 perkara tersebut, ya, maka dikatakan mereka melakukan kekufuran. Ya. Jadi ada 2 hal
yang ada pada seseorang yang dua hal tersebut disebut sebagai kekufuran. Apa itu? Yang pertama adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasab, mencela garis keturunan. Ini yang pertama, disebut kekufuran. Jadi jelek-jelekan nasab orang lainnya, itu kekufuran, ya. Kemudian apa? Wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit, ya. Meratap, bukan menangis. Kalau menangis kan dibolehkan. Ini meratap, meraung-raung, ya, kemudian memukul-mukul pipi, menyobek-nyobek baju, menggunting-gunting baju, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diridhoi. Ini dua perkara yang ada pada manusia. Ternyata dua perkara tersebut disebut sebagai kekufuran, mencela nasab, kemudian meratapi mayit. Ya, bahkan di dalam riwayat lain disebut sebagai perkara jahiliyah yang masih ada. Kalau menangis itu adalah tandanya rahmat atau kasih sayang, tapi kalau meratap adalah kekufuran. Tapi di sini kufur kecil, ya. Ini adalah riwayat Imam Muslim di dalam kitab iman. Ya, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara kufur kecil adalah ar-riya, riya, ya. Kata Nabi SAW, ya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, ya. Di antara perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Syirik berarti kufur, ya. Fasu'ila anhu, maka ditanya, apa itu? Syirik kecil itu apa? Kufur kecil itu apa? Faqala ar-riya'u, yaitu riya, ya. Melakukan suatu amal, ibadah atau kebaikan agar dilihat oleh orang. Dalam rangka dilihat oleh orang, ya. Maka ini namanya riya. Kalau sum'ah, bangga dengan amalnya. Makanya ikhlas sebagai lawan dari riya. Kemudian as-sidqu sebagai lawan dari as-sum'ah. Maka ketika seorang beramal, apabila dia mengumpulkan dua perkara ini, ikhlas karena Allah, yang kedua as-sidqu, maka amalnya menjadi amal yang luar biasa, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Betul, dia ikhlas. Berarti ikhlas melakukan suatu amalan hanya mengharapkan wajah Allah, ya. Tidak ingin dipuji oleh orang. Ini bagus. Memang asalnya seperti itu. Tetapi misalkan ada kalanya ketika orang itu telah ikhlas, dia tidak mengharapkan pujian, tetapi ada rasa ujub terkadang. Ya, barangkali kalau saya tidak melakukan ini, maka kota ini telah diazab karena mereka ahli maksiat semua. Di sini berarti apa? Ada rasa ujub, bangga diri. Padahal dia ikhlas, dia mau dihina pun nggak masalah karena semuanya karena Allah. Tapi ada rasa ujub di sini. Maka dengan as-sidqu, jujur kepada Allah, kemudian menyerahkan, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali karena pertolongan Allah, maka disinilah seorang bisa terhindar dari ujub. Jadi terkadang selamat dari riya belum tentu selamat dari ujub. Nah, ini bahaya, ya. Jadi lebih tinggi lagi kalau selamat dari ujub, udah tidak memandang dirinya, ya. Seseorang sudah tidak memandang dirinya. Makanya benar, ya, di dalam beribadah kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Melakukan sesuatu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Di sini maknanya adalah al-isti'anah, dalam rangka meminta pertolongan, ya. Al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah diantara hadis yang menunjukkan makna kufur kecil atau syirik kecil, tidak mengeluarkan dari keislaman. Kemudian diantaranya makna kufur adalah kufur nikmat, tidak bersyukur. Ini juga disebut sebagai kekufuran. Ya, tidak pandai berterima kasih. Ini juga disebut sebagai kekufuran. Ya, tetapi tidak mengeluarkan dari keislaman. Ya, diantaranya adalah
ketika Nabi SAW selesai melakukan sholat kusuf. Sholat apa? Gerhana. Gerhana matahari. Ini luar biasa sholat gerhana matahari. Kejadiannya disepakati sekali. Kejadiannya disepakati sekali, yaitu gerhana matahari. Tetapi riwayat yang menerangkan tentang sholat gerhana sangat bervariasi. Padahal jelas-jelas disepakati terjadi sekali saja. Ya, ada yang menyatakan dalam riwayat rukunya itu 2 kali. Ini yang paling sahih. Ya, setiap 1 rakaat dengan 2 kali ruku. Ada yang menyatakan masing-masing rakaat rukunya 3 kali dan lain-lain. Padahal kejadiannya sekali. Ya. Dan ini sebagai faedah yang besar, ya. Kalau kejadian sekali riwayatnya bisa banyak, bahkan bervariasi, ya, maka apabila ada suatu perbuatan yang tidak ada sama sekali riwayatnya, maka menunjukkan memang perbuatan tersebut tidak ada wujudnya di zaman Nabi SAW. Ini kan sekali saja, ya. Tapi yang meriwayatkan sangat banyak. Lalu kalau perbuatannya diulang-ulang, tentu riwayatnya sangat banyak. Sebagaimana sholat. Kenapa hadis tentang sholat sangat banyak? Ya karena berulang-ulang perbuatannya. Ini 1 kali perbuatan, riwayatnya banyak, bahkan bervariasi. Maka sungguh aneh, ya, kalau menisbatkan kepada Nabi SAW suatu perbuatan, padahal tidak satu pun sampai, ya 1 riwayat pun kepada kita. Ya, berarti memang tidak ada asal-usulnya. Ini contohnya seperti itu. Dan riwayat tersebut, yang berbeda tadi, yang rukunya 2 kali atau lebih, itu ada di Sahih Muslim semua diantaranya. Semuanya sahih riwayatnya. Ya, pasti nggak mungkin benar semua, walaupun masuk dalam Sahih Muslim. Antum lihat nanti, ya, kalau yang punya Sahih Muslim di rumah, ya, pembahasan tentang sholatul kusuf, bervariasi riwayatnya. Belum nanti di Muwatta, belum nanti di Bukhari dan lain-lain. Nah, di dalam sholat kusuf ini, Nabi kan sholatnya panjang banget, ya. Disebutkan membaca surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Imran, panjang. Kemudian setelah itu, Nabi SAW menghadap kepada para sahabat, berkhutbah. Ya, sebagian mengatakan khutbah, itu tentu ketika dikatakan khutbah, berarti berlaku sebagaimana, ya, khutbah Jumat maupun khutbah Id. Atau sebagian ulama mengatakan ini hanya nasihat biasa, ya, memanfaatkan momen saja. Jadi bukan paket dengan sholat. Ya. Kalau paket dengan sholat, maka dianjurkan untuk berkhutbah. Tapi kalau bukan paket dengan sholat, ya mengikuti momen saja. Ya, kejadian ada gerhana, maka Nabi memberikan nasihat. Ya, ini adalah madhab jumhur ulama. Dari 4 madhab tidak ada khutbahnya. Yang ada khutbahnya hanya madhab Syafi'i saja. Sifatnya sebagaimana khutbah Jumat. Tapi intinya Nabi menyebutkan, ya, atau memberikan nasihat dengan membawakan, ya, atau menyebutkan perkara-perkara yang dilihat, ditampakkan kepada Nabi SAW sepanjang sholat. Ya, di antara riwayat yang panjang, ya, di situ Nabi SAW mengatakan, wa ra'aitun nara, maka aku melihat neraka, diperlihatkan kepadaku neraka. Falam ara manzaran kal yaum qattu afdha. Aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan yang aku lihat pada hari ini, itu pemandangan neraka. Belum pernah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada neraka. Ya. Wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisaa. Maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Nah, Nabi ngomong seperti itu. Kila, maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, bima ya Rasulullah, kenapa para wanita itu banyak masuk neraka, wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, bikufrihinna, disebabkan kekufuran mereka, para wanita. Kila, maka ditanyakan lagi,
ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Qala, maka Nabi mengatakan, yakfurnal ashira. Enggak, mereka tidak kufur kepada Allah, tapi mereka kufur kepada suaminya. Ya, yakfurnal ihsana, kufur kepada kebaikan suaminya. Disebut kufur di sini. Mengingkari apa? Mengingkari nikmat atau kebaikan disebut sebagai kufur. Ya tentu kufur kecil. Ya, tidak mengeluarkan dari millah. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah. Sekiranya kau sepanjang waktu memberikan, ya, sepanjang waktu engkau berbuat baik kepada para wanita, ya seluruh waktu engkau berikan, ya, kebaikan kepada mereka sepanjang waktu, tsumma ra'at minka syai'a, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak baik sedikit, ya, sesuatu yang tidak baik pada dirimu, ya, qalat, maka niscaya dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu, aku tidak melihat sedikit pun kebaikan yang ada pada dirimu. Padahal dia sepanjang tahun berbuat baik. Gara-gara satu kesalahan mengatakan, aku tidak sedikit pun melihat kebaikan pada dirimu. Nah, berarti kufur sekali. Satu kesalahan, ya, menggugurkan, ya, banyak kebaikan. Nah, ini disebut sebagai kekufuran. Tetapi tidak mengeluarkan dari millah atau agama. Maka yang dimaksud di dalam ayat ini, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang ingkar, sawa'un 'alaihim, sama saja engkau atau sama saja bagi mereka, a'angdartahum, engkau beri peringatan, am lam tungdirhum, atau engkau tidak beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ya, yang dimaksud adalah kufur di sini adalah kufur akbar, ya. Tetapi apakah ini umum, mencakup seluruh orang kafir atau khusus, ya? Siapa yang dimaksud orang kafir di dalam ayat ini? Ya, maka para ulama berbeda pendapat. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang kafir di dalam ayat ini? Ya, nanti akan kita lanjutkan sedikit. Ya, demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.